Anda kembali lagi ke segmen khusus Money Talk Special Banking Outlook 2021 bertajuk Perbankan jadi akselerator pemulihan ekonomi. Setelah tadi kita mendengar pemaparan dari Bapak Heru Kristiana selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK terkait prospek bisnis perbankan di 2021, kini mari kita akan bedah strategi bisnis KB Bukopin di tahun 2021 ini. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Bapak Rifan Ahmad Purwantono selaku Direktur Utama PT Bank KB Bukopin Tbk. Selamat siang Pak Rifan, apa kabar? Selamat siang Mbak Anake, apa kabar? Sehat? Iya, Dan sehat salam terus sehat. Pak. Lebih enak gak usah pakai handset sih. Ini kayaknya mic-nya Pak Nixon nggak dimatiin ya? Udah. Iya, Pak Rifan. Oke. Boleh disampaikan Pak Rifan seperti apa gambaran rencana bisnis Bank KB Bukopin di 2021 ini yang diajukan ke OJK? Ya, terima kasih Mbak Anake. Tadi menarik ya sebetulnya pandangan dari Pak Heru juga dan masukan-masukan yang buat kami di semua industri perbankan. Sekilas sedikit kita lihat bahwa ekonomi 2020 ini kan kita terkontraksi hampir sekitar 2,07 ya. Tapi kalau kita lihat di PDB-nya, kita melihat bahwa jasa keuangan dan asuransi ini masih tumbuh 3,25%. Apalagi konsentrasi dari PDB ini kita masih lihat tampaknya Jawa masih 58%, Sumatera 21%, hampir samalah dengan kondisi sebaran cabang-cabang kami. Nah, pada tahun 2021, Bank Bukopin merencanakan pertumbuhan aset sebesar 23%. Tentu ini sangat besar karena kita tetap bertujuan melakukan recovery, di mana didukung dengan pertumbuhan kredit sebesar 7-8% dan DPK sebesar 40%. Nah ini kalau Mbak Anake kalau lihat DPK ini tentu penting buat kami karena kami melakukan recovery kembali setelah terjadi tahun 2020 dan kita akan menguatkan rencana bisnis ini dengan menyusun beberapa strategi yang diantaranya saya bisa share. Pertama adalah tata kelola internal. Bank menyadari permasalahan yang saat ini dihadapi disebabkan oleh kita harus mengoptimalkan pengelolaan risiko, kemudian kita fokus memperbaiki dari risiko dan memanfaatkan kapasitas atau kapabilitas KB dalam manajemen risiko. Tentu ini akan bagus untuk mendukung proses transformasi agar mencapai aspirasi yang ditetapkan, maka kita perlukan integrasi dan integritas dari seluruh elemen internal bank. Yang kedua, kita juga membangun kembalinya kepercayaan atau nasabah, ini adalah sebagai bentuk dari quick win atau win back, yaitu untuk mengembalikan kepercayaan nasabah dan meningkatkan reputasi bank, akan melakukan langkah-langkah besar yang melalui rebranding yang segera kita mulai di bulan Maret ini, dan memanfaatkan nama besar KB Bukopin Bank dan menunjukkan eksistensi KB di Bank Bukopin, dan juga mempertahankan nilai historis yang melekat pada nama Bukopin, di samping bank yang juga tetap fokus mengembalikan kepercayaan pada nasabah intinya. Yang ketiga kita harapkan adalah penetrasi terhadap market baru. Jadi dengan masuknya Bukopin ke dalam KBFC, membuka market baru bagi bank untuk memperoleh dana pihak ketiga, di mana bank akan melakukan penetrasi ke market baru, yaitu Korean Community. Dan ini kontribusinya adalah sangat besar di dalam 4 bulan terakhir, dengan mobilisasi Korean Link ini di dalam Korean Desk yang kita buat. Ini ke depan bank juga akan fokus dalam feedback dengan beberapa deposan-deposan kami yang sangat setia kepada kami, dan kita harapkan program-program ditawarkan ini antara ini memberikan suku bunga yang khusus. Ini bukan berarti tinggi, artinya dengan berbagai produk-produk yang khusus kita buat, sehingga nasabah pun juga mempunyai komitmen dan kemudian memberikan kontribusi kasa sebagai penyeimbang. Tidak kalah penting adalah menjalin kerjasama dengan money market line dengan antar bank. Karena kita rasakan ini pada tahun 2020 di mana pasca penetapan KB Bukopin Bank terhadap PSP, kita lihat bank melakukan pendekatan dan membangun hubungan dengan bank besar di Indonesia, terutama di buku 4, buku 3, ini ternyata memperoleh kepercayaan yang sangat baik. Dan hubungan baik kami juga, hubungan baik dari KB dengan bank-bank Korea dan bank-bank koresponden di Indonesia, menjalin kerjasama money market line maupun kredit line yang telah berjalan dan akan terus kita perbesar pada tahun 2021. Di sisi lain, ekspansi pada segmen unggulan kita akan tetapkan di mana Bukopin bertujuan untuk menangkap peluang besar dengan meningkatkan
kapabilitas dan menciptakan value, atau kita akan melihat terpusat pada customer centric. Kita tahu bahwa KB Kukmin Bank ketika menetapkan masuk Indonesia, salah satunya adalah kita karena mempunyai customer proposition yang bagus sekali. Dan ini sangat menjadi minat mereka masuk, dan bank ini akan merencanakan penawaran produk dan program yang disesuaikan dengan segmen-segmen yang relevan. Jadi ketika KB menerapkan pengembangan bisnisnya di lebih dari 11 negara, mereka menangkap segmen UKM maupun SME atau retail ini adalah segmen yang baik. Maka ini adalah segmen yang relevan, dan ketika kita menerapkan tadi adalah Korean Link dan Korean Business maupun SME Indonesia, terbentuklah satu ekosistem baru. Nah, ini yang sangat menarik untuk kita kembangkan, dan bank tetap core bisnis utamanya yaitu retail, baik nanti tetap segmen UMKM, kemudian segmen consumer juga. Nah, dalam penguatan point of sales, kita lihat kekuatan yang kita miliki dengan nama KB yang melekat pada KB Bukopin, ini tampaknya adalah merupakan potensi yang untuk melakukan penguatan point of sales yang dapat kita lakukan dalam mendukung pertumbuhan bisnis retail. Meningkatnya customer base, karena bisnis atau customer experience yang dimiliki KB bisa diterapkan di KB Bukopin. Mengurangi ketergantungan pada deposan yang tertentu ya, artinya dalam jumlah besar, karena penguatan customer base akan kita lakukan dengan memperkuat fungsi penjualan, pengelolaan multi segment, atau mungkin sekarang namanya jadi omni segment sebagai upaya penguatan point of sales. Ini akan kita lakukan. Dan salah satunya yang menarik tadi juga disinggung oleh Pak Heru adalah pengembangan teknologi informasi. Tentu ini adalah menjadi sesuatu yang penting. Tidak saja kita membangun teknologi tetapi terlibat dalam ekosistemnya. Dalam hal teknologi informasi, bank memiliki visi menjadi mitra strategis dan katalisator untuk pertumbuhan bisnis bank di era industri 4.0. Jadi 4.0 ini menarik kalau kita lihat dalam perkembangan bisnis teknologi yang ada di Indonesia. Dan untuk mencapai visi tersebut, bank memiliki misi untuk tetap dapat melakukan mengakselerasi pertumbuhan bisnis bank dengan melakukan modernisasi platform, teknologi dan penguatan organisasi, peningkatan manajemen informasi, tata kelola data, dan berkolaborasi serta bersinergi dengan organisasi atau mitra berbasis digital. Salah satu cerita barangkali Mbak Anake bahwa kita adalah tetap menjadi bank yang memiliki transaksi yang terbesar, terutama di dalam public service listrik atau PLN. Dan ini kita akan kembangkan terus dengan organisasi berbasis digital, sehingga kita dapat menginvestasikan teknologi ini secara signifikan. Dan pengembangan teknologi ini adalah sejalan dengan arus digitalisasi yang tadi juga Pak Heru sampaikan, telah menjadi kebutuhan ke depan. Dan bank akan terus mengembangkan teknologi informasi secara aktif, dapat berperan di komunitas fintech. Pengalaman pada waktu penetapan terlibat di dalam inkubasi 1.000 fintech di Indonesia. Dan kita akan bermitra terus kepada fintech-fintech terpilih dan mendukung kolaborasi strategi bank dalam mengembangkan teknologi informasi. Di antaranya kita tahu bahwa kalau bicara teknologi maka platform API management harus kita lakukan untuk bisa melakukan transaksi baik B2B atau B2C dan tetap bisa mengembangkan layanan robotic processing automation. Saya kira ini adalah pengembangan dari apa yang kita lakukan di sisi teknologi, Mbak Anake. Baik, untuk pengembangan digitalisasinya sendiri, Pak Rifan, artinya ini akan dilakukan pembaruan teknologi, begitu? Kapan bisa di-launching? Ya, kita akan berharapkan tahun ini adalah tahun penetapan ITSP atau Informasi Teknologi Strategic Plan ya. Dan penerapan ini kita menggunakan bukan melakukan user requirement dulu, tidak. Kita karena sudah memiliki, kita menggunakan KB Generation System. Nah, penerapan ini akan kita harapkan dimulai tahun 2021 di semester kedua. Dan terus akan kita improve dan kita pertimbangkan betul-betul. Ini kan tidak cuma pengaplikasian saja, tetapi juga melakukan transisi dengan teknologi yang kita miliki.
Nah, kita harapkan 2022, 2023 awal sudah berjalan dengan baik. Baik, kita tunggu di tahun depan ya Pak Rifan. Lalu berikutnya terkait dengan klasifikasi permodalan, ini juga sesuai dengan POJK begitu. Seperti apa strategi penguatan permodalan untuk KB Bukopin di 2021 ini? Iya, memang dalam rangka penerapan permodalan Basel III ya, peraturan atau emisi modal yang lebih ketat tentang kecukupan modal yang lebih tinggi, dan ya kita tahu bahwa ini adalah mempertimbangkan kebutuhan ekspansi usaha. Kalau tidak mau kita lakukan, apalagi tadi menyinggung tentang teknologi, di simulasi modal, serta penetapan tingkat nilai minimal KPMM sampai dengan tahun 2022. Ya, kita tahu bahwa memang kita bisa lakukan dengan berbagai hal. Kalau kita lihat bahwa saat ini KB Kukmin hampir di 12 perusahaan di bawah KBFG, mereka rata-rata memiliki lebih dari 90%. Artinya masih banyak potensi, baik melakukan penawaran umum terbatas sendiri, maupun melakukan penambahan modal dengan penawaran umum berkelanjutan atau obligasi subordinasi berkelanjutan atau PUB. Yang kita harapkan ini bisa direncanakan 2021 dan 2022 nantinya. Dan ini juga sesuai dengan KBFG, serta manajemen modal ini juga fokus pada optimalisasi pertumbuhan organik melalui penghasilan laba. Ini adalah salah satunya fokus kita di permodalan. Baik, semakin menarik untuk disimak ini terkait dengan aksi korporasi KB Bukopin di 2021 ini. Tapi kita harus jeda sejenak, dialog lebih lengkap yang akan kami lanjutkan selepas jeda, tetaplah bersama kami.